Gita Mahatmya, Keagungan bab 5. Sri Wisnu berkata, "Sekarang aku akan menguraikan kepadamu keagungan tanpa batas dari bab 5 Bhagavad Gita. Dengarkanlah dengan seksama." Di wilayah Madra terdapat sebuah kota yang bernama Puru Kutsapur. Di sana hidup seorang Brahmana bernama Pinggala. Selama masa kanak-kanaknya ia dilatih berbagai kegiatan kebrahmanan dan diajarkan pengetahuan kitab-kitab Weda. Tapi ia tidak berminat menempuh pendidikan tersebut. Setelah beranjak remaja, ia meninggalkan upayanya untuk mengembangkan kebrahmanan dan mulai belajar cara memainkan alat-alat musik, demikian pula menyanyi dan menari. Tidak lama kemudian ia menjadi sedemikian masyhurnya dalam bidang ini hingga sang raja sendiri mengajaknya untuk tinggal di istana. Saat tinggal di istana, perlahan-lahan ia menjadi semakin jauh masuk ke dalam kehidupan yang syarat dosa. Ia mulai menikmati hubungan dengan istri orang dan asik dalam segala jenis kegiatan berdosa dan mabuk-mabukan. Ia menjadi begitu sombong akan kedudukannya, sering dengan semakin dekatnya dia dengan raja. Khususnya dia sangat senang mengkritik orang lain di depan raja secara sembunyi-sembunyi. Pinggala memiliki istri bernama Aruna yang lahir dari keluarga golongan rendah. Aruna penuh nafsu dan menikmati hubungan dengan banyak laki-laki. Ketika sang suami mengetahui tentang kegiatannya, Aruna memutuskan untuk membunuh suaminya. Kemudian pada suatu malam Aruna memenggal kepala Pinggala dan mengubur mayatnya di kebun. Setelah kematiannya, Pinggala dikirim ke wilayah tergelap neraka dan setelah menderita di sana selama waktu yang panjang, ia lahir sebagai burung pemakan bangkai. Aruna setelah menikmati hubungan kelamin dengan banyak laki-laki, terjangkit penyakit kelamin dan badan mudanya lantas menjadi buruk dan tidak menarik lagi. Setelah mati ia dikirim ke neraka dan setelah menderita dalam waktu yang panjang, ia lahir sebagai burung kakak tua betina. Suatu hari burung kakak tua itu sedang mencari makanan ke sana kemari. Sementara itu si burung pemakan bangkai yang dalam kehidupan sebelumnya adalah Pinggala melihat kakak tua betina itu dan ingat pada kehidupan terdahulunya dan mengerti bahwa burung itu adalah istrinya. Ia menyerang burung itu dengan paruhnya yang tajam. Burung kakak tua itu jatuh ke dalam genangan air pada tengkorak kepala manusia dan tenggelam. Tak lama kemudian seorang pemburu datang dan memanah burung pemakan bangkai tersebut. Burung itu jatuh dan kepalanya tenggelam dalam genangan air pada tengkorak kepala manusia itu. Kemudian utusan Yamaraja datang dan membawa mereka ke kerajaan kematian. Ketika itu mereka sangat ketakutan karena ingat akan kehidupan berdosanya yang terdahulu. Ketika mereka berada di hadapan Yamaraja menyampaikan kepada mereka, "Sekarang kalian bebas dari segala dosa dan kalian boleh pergi ke Vaikunta." Ketika Pinggala dan Aruna mendengar hal itu, mereka langsung bertanya kepada Yamaraja, "Bagaimana bisa orang penuh dosa seperti mereka berhak untuk pergi ke Vaikunta?" Yamaraja menjawab, Di tepian sungai Gangga
tinggal seorang penyembah agung Sri Wisnu yang bernama Pats. Ia bebas dari hawa nafsu dan ketamakan. Setiap hari ia mengucapkan bab 5 Bhagavad Gita, dan ketika Pat meninggal dunia, ia langsung pergi ke Vaikunta. Oleh karena itu, ia mengucapkan bab 5 Bhagavad Gita setiap hari, badannya menjadi suci sepenuhnya, dan karena kalian bersentuhan dengan tengkorak kepala dari badan penyembah Tuhan itu, kalian berdua mencapai Vaikunta. Inilah keagungan bab 5 Bhagavad Gita. Sri Wisnu berkata, "Laksmi yang kucintai, ketika mereka berdua mendengar keagungan Bhagavad Gita dan Yamaraja, mereka menjadi sangat bahagia, lalu duduk di atas pesawat bunga yang telah datang untuk membawa mereka ke Vaikunta. Siapapun yang mendengar bab 5 Bhagavad Gita, orang paling berdosa sekalipun akan mencapai Vaikunta." Gita Sugita Kartavya Kim Anyai Sastra Vistarai Ye Swayam Padma Abasya Muka Padman Pini Serta. Oleh karena Bhagavad Gita adalah sabda personalitas Tuhan Yang Maha Esa, orang tidak harus membaca kesusastraan Weda lainnya. Orang hanya perlu membaca dan mendengar Bhagavad Gita dengan penuh perhatian secara teratur. Pada zaman ini, manusia begitu sibuk dengan kegiatan duniawi, sehingga tidak mungkin mereka membaca semua kesusastraan Weda. Tetapi ini tidak diharuskan. Kitab yang satu ini, yakni Bhagavad Gita, sudah cukup, sebab Bhagavad Gita adalah sabda personalitas Tuhan Yang Maha Esa.